Oke teman-teman, mari kita lihat kembali postingan-postingan menarik yang ada di sosial media. Dan kita akan melihat inilah yang akan terjadi kalau kita nggak bolos pelajaran fisika. Kalian juga bisa membantu dengan tag akun sosial mediaku kalau kalian nemu postingan-postingan yang menarik di internet, untuk nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Kata siapa matematika nggak kepake di musik? Simak pengrajin suling yang satu ini. Beli. Nyidang enang suling akres tapi setelah nada A 437 Hz. Oh, oke. Hitung dulu nah. Jika ingin membuat suling dengan nada dasar ini akres, dihitung maka dulu sebelum nih, suling dihitung dilubangi, dulu. suling harus disetel dengan nada I. Karena akan menggunakan setelan nada A 437 Hz, Oke. maka nada I yang ini haruslah memiliki frekuensi sebesar 437 dibagi dengan Oke, hasil dihitung pangkat dengan 5 perbandingan. dari hasil akar Benar. 12 dari 2 atau sebesar 327,380 Hz. Nah, kemudian kita menggunakan konsep pipa organa di mana panjang suling itu akan sama dengan setengah lambda atau Real 2 kali fisika panjang suling ini, sama teman-teman. dengan panjang gelombangnya. Nah, cepat lambat bunyi itu akan sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi. Benar. Dengan menggunakan cepat lambat bunyi sebesar 340 meter per sekon dan dengan menggunakan frekuensi nada I 327,380 Hz, maka didapat panjang sulingnya haruslah 51,927 cm. Ada perhitungannya ya ternyata untuk bisa mendapatkan panjang suling yang tepat untuk nanti bisa mencapai nada-nada yang diinginkan. Kemudian kita potong bambu sesuai dengan panjang yang kita dapat tadi. Setelah itu kita setel nada I-nya. Oke. Kemudian kita lubangi. Setelah dilubangi kita setel lagi nadanya. Ini ngelubang-lubanginnya pun juga harusnya ada perhitungan fisikanya juga loh, ini loh teman-teman. Nah, ruwet kan? Makanya meligan ini. Nah ruwet kan, beli aja di sini ya, bener sih. Atau nggak bisa juga dengan mempelajari fisikanya teman-teman. Nah ini memang benar ya ini teman-teman. Lebih tepatnya ini adalah perhitungan fisika ya teman-teman. Dan ini juga yang sering dilupakan oleh banyak orang, bahwa sebenarnya musik itu adalah kombinasi dari fisika dan matematika. Dan memang ketika kita pengen mendapatkan nada-nada tertentu pada alat musik, ini memerlukan perhitungan fisika yang tepat. Dan ini adalah pelajaran yang ada di kelas 11 di bab gelombang dan resonansi. Kita mempelajari tentang frekuensi dari pipa organa seperti ini teman-teman. Jadi pada sebuah pipa organa yang terbuka di kedua ujungnya, maka frekuensi dasar yang terbentuk nanti gelombangnya akan memiliki bentuk seperti ini teman-teman. Dan panjangnya dari gelombang ini adalah setengah dari panjang gelombang. Karena kalau full satu panjang gelombang kan segini nih. Berarti kalau misalkan segini aja, ini adalah setengah dari panjang gelombang. Dan ini bisa dihitung bahwa panjang dari pipanya, L-nya adalah setengah dari lambda. Benar teman-teman yang ada di video ini tadi. Kemudian di sini juga ditunjukkan untuk perhitungan frekuensi dari masing-masing nadanya. Dan ini juga benar teman-teman. Jadi prinsipnya gini. Untuk kenaikan 1 oktav pada nada, frekuensinya itu naik 2 kali lipat. Dan berhubung di sini jumlah nadanya ini ada 12, maka di setiap kenaikan nada ini frekuensinya naik sebesar 2 pangkat 1/12 di setiap kenaikan ini. Dan kemudian karena di sini tadi kita punya patokan A dan mau menghitung untuk nilai E, berarti di sini turun 1, 2, 3, 4, 5. Cara menghitungnya adalah frekuensi E sama dengan frekuensi A dibagi 2 pangkat 5/12. Dan ini juga benar teman-teman, luar biasa. Oke. Ternyata loh, solusi dari percintaan ternyata juga fisika ya teman-teman. Nah di sini pada mulanya si ceweknya menolak bunga yang diberikan oleh si cowok, tapi ketika kemudian menggunakan ilmu fisika dengan cara naruh gelas dan gelasnya diisi air, tiba-tiba di sini si ceweknya pun berbalik arah. Nah kok bisa? Bisa karena fisika. Dan ini real ya teman-teman, ini tanpa ada tipuan sama sekali. Ini bukan editing juga, tapi murni fisika. Karena aku pun juga udah pernah membuktikan eksperimen ini di video yang sebelumnya.
Nah, yang terjadi di sini sebenarnya sangat simpel, teman-teman. Jadi ketika gelasnya ini diisi air, maka sekarang gelas ini bersifat seperti lensa cembung. Dan sifat dari lensa cembung, jika kita lihat dari diagram cahayanya, maka di titik yang lebih jauh dari titik fokus lensanya, maka gambarnya akan terbalik. Dan karena pada gelas itu bentuknya sangat-sangat bulat, jadi titik fokusnya sangat kecil, sehingga pada jarak dikit aja gambar di belakangnya nanti akan berbalik arah. Kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah. Oke. Malah ngalir di gelasnya. Dimajuin. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini atau malah sering mengalami hal seperti ini, teman-teman? Ini emang ngeselin ya. Dituang pelan-pelan, airnya malah ngalir ke belakang. Dan ini untuk teman-teman yang suka ngopi dan ditaruh di cangkir, ini pasti sangat relate dengan hal ini. Dan ini adalah salah satu fenomena fisika yang sangat-sangat ngeselin. Fenomena ini kalau di dalam fisika lebih seringnya disebut dengan teapot effect. Dan intinya ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu kecepatan dari aliran airnya dan juga adhesi atau tarik-menarik antara air dan gelasnya. Intinya, kalau kita menuang airnya dengan pelan, maka airnya masih menempel di gelasnya sehingga membuat aliran airnya bergerak mengikuti gelas. Sementara kalau airnya dituang dengan cepat, maka airnya udah bisa lepas dulu. Jadi solusinya adalah dituang dengan cepat. Seperti ini. Cuman ya posisinya jangan di sini, karena kalau cepat berarti harus mundur nih tangannya nih biar pas ini. Efek teapot ini bisa dikurangi efeknya dengan cara menambahkan cekungan kecil di bagian ujung gelasnya, yang mana dia bisa mengurangi area kontak dan membuat cairannya mengalir dengan normal. Makanya di teko-teko seperti ini ada cekungannya nih di ujungnya, teman-teman. Dan juga termasuk di video ini tadi sebenarnya ini juga ada cekungannya loh. Jadi harusnya pakai ini, bukan bagian yang bulat biasa. Kekuatan air memotong gembok. Mari kita buktikan, guys. Apakah air bisa memotong tumbuknya, guys? Apa yang terjadi, guys? Ternyata gembok itu tidak bisa dipotong. Ternyata guys, tidak bisa. Airnya. Nah, ini adalah contoh dari orang-orang yang bolos fisika ya, teman-teman. Otaknya mahal, ini masih fresh ya, pernah dipakai soalnya. Tapi gak apa-apa teman-teman. Seenggaknya di sini udah berusaha untuk mencoba dan membuktikan. Jadi sebenarnya jiwa-jiwa ilmuwannya udah ada ya, sangat ingin tahu dan mencoba membuktikan. Meskipun ya agak bener ya. Ternyata kebukit. Nah, jadi untuk yang bagian video di awal ini tadi, ini adalah water jet cutting ya teman-teman. Jadi airnya yang digunakan adalah air dengan tekanan yang sangat tinggi. Dan dia juga ditambah beberapa material seperti pasir-pasir halus biasanya untuk memperkuat daya potongnya. Jadi bukan sekedar air biasa, karena kalau air biasa airnya itu sangat lunak. Water jet cutter menggunakan air dengan kecepatan sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi hingga 30.000 sampai 90.000 PSI atau 210 MPa. Gila, ini tekanan yang gede banget loh teman-teman. Tekanan yang ada di dasar laut itu aja bahkan lebih besar ini loh. Gila, makanya bisa sampai motong-motong logam. Bang, tolong jelasin. Udah keliling bengkel las tapi gak ada yang mau las karena ini apa yang perlu dijelaskan? Ini apa yang perlu dijelaskan? Memang di video-video sebelumnya kemarin ada banyak video-video tentang gas LPG isi air ya teman-teman. Tapi ini beda ini. Bentar, ini beda ini. Ini kalau dipaksain dilas bisa-bisa meledak loh ini loh. Karena kena panas dari alat lasnya, gasnya pun kemudian bisa menguap dan terbakar. Makanya jika memang terpaksa emang benar-benar pengen dilas ya, minimal nih, paling minimal isi gasnya dihabisin dulu nih sampai benar-benar habis, sehingga ketika dilas nanti tetap aman.
nggak ada yang meledak. Atau sebenarnya mah kalau kayak gini harusnya bisa sih dibalikin ke agen gas 3 kilogramnya nggak sih? Ntar biar dibenerin sendiri sama Pertamina ya. Andreas Wahel, fisikawan Norwegia yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendemonstrasikan hukum fisika. Waduh. Oh my god. Oh my god, berani sekali dia. Wait. Kayaknya Andreas Wahel ini juga yang ada di video yang dia ditembak pakai peluru di dalam air. Oh iya, itu orang yang sama loh teman-teman. Ternyata memang dia agak gila ya. Ya aku yakin ya sama hitungan fisika ya. Tapi kalau nyawa kayaknya enggak dulu deh. Padahal kan juga enggak perlu pakai manusia ya. Pakai benda aja juga udah cukup. Nih contohnya nih seperti ini untuk yang video eksperimen pertamanya. Pull it up like this and let go. And instead of it falling, okay, it'll trap itself around the top here. The angular momentum there kicks it up and around. 3, 2, 1. Oke. Nah gini kan lebih aman ya. Nggak perlu mempertaruhkan nyawa teman-teman. Nah yang terjadi di sini sebenarnya sangatlah simpel. Jadi di sini kita punya tali. Ini adalah untuk beban yang besar ya. Dan ini adalah untuk beban yang kecil. Yang terjadi di sini adalah ketika dilepaskan, maka benda ini yang besar kemudian akan jatuh ke bawah. Dan sebenarnya benda yang kecil ini pun juga turun ke bawah. Bedanya, selain benda kecil ini turun ke bawah, dia juga ketarik oleh tali ini. Sehingga kombinasi antara kedua gaya tarikan ini menghasilkan dia kemudian bergerak ke arah belok sini teman-teman. Yang akibatnya dia nanti akan bergerak memutar-mutar sini dan melilit. Itu adalah yang terjadi. Menggunakan karbon dioksida dari kola untuk memadamkan api. Waduh, ini ngeri loh ini. Motor kebakar kayak gini. Mana itu di daerah deket bensin lagi. Udah dikasih air tapi masih belum mempan. Oke. Kemudian ada seorang penolong yang menggunakan cola. Wow. Ternyata ini adalah salah satu fungsi dari cola, teman-teman. Nah, ketika kita minum cola atau minuman bersoda, kita kan merasakan sensasi segar-segar yang gimana gitu ya ketika minum soda. Nah, itu adalah berasal dari gas karbon dioksida yang larut di dalam cairannya. Yang mana ketika kita minum atau kemudian kita kocok, maka gas karbon dioksidanya nanti akan keluar. Dan inilah yang digunakan, yang dilakukan pada video ini. Dia digunakan untuk membantu memadamkan api. Di samping juga ini tadi udah dibantu sama air-air yang sebelumnya juga sih ini. Jadi api sendiri untuk bisa menyala syaratnya ada 3. Yang pertama adalah oksigen, kedua bahan bakar, dan yang ketiga panas. Dan yang dilakukan di sini untuk memadamkan apinya kita menghilangkan syarat yang pertama yaitu oksigennya. Di sini udah dicoba pakai air ternyata masih kebakar. Dan di sini setelah dicoba disemprot pakai cola yang udah dikocok-kocok dan ditembakkan, jumlah oksigen yang bisa terbakar jadi berkurang dan akhirnya apinya pun bisa mati. Kilogram kalau disingkat jadi apa? Kg. Kenapa? Kalau ditambah N, Kg tambah 1N. Malah dikerjain 1 Kg plus 1N sama dengan 10,8N. Bener gak sih itu? Ketika pasangan suhu MTK, bukan matematika sih, ini lebih tepatnya fisika ya teman-teman. Nah di sini nih, N-nya Newton, 1 kg di bumi dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, maka beratnya tinggal dikali jadinya 9,8 Newton. 9,8 Newton ditambah 1 Newton hasilnya adalah 10,8 Newton. Enggak, dia tahu maksudnya tapi masalahnya dia enggak ada rasa. Nah ini yang lebih tepat ya teman-teman. Ini udah enggak ada rasa, jadi mending enggak usah dilanjut lagi. Ingat kata guru fisika. Apa kata-katanya? Tulis di komen teman-teman. Lelaki mudah terhibur. Mokel dulu gak sih? Astagfirullahaladzim.
Oke, lakban bisa terbang sendiri ya dengan cara ditiup pakai kompresor, angin kompresor. Keren juga ya. Ini real ya teman-teman, ini tadi nggak ada talinya yang menahan karena memang lakbannya benar-benar bisa terbang ketika ditiup pakai kompresor. Ini adalah fenomena yang cukup menarik yang berkaitan dengan aliran udara, di mana aliran udara ini bisa membuat benda-benda melayang. Dan ini nggak hanya terbatas pada lakban aja, bahkan benda-benda lain ini pun juga bisa melayang. Seperti wortel ini juga bisa, tongkat golf ini juga bisa. Dan ini terjadi karena efek Coanda namanya. Jadi ketika aliran udara mengenai sebuah permukaan yang melengkung, udara itu bukan memantul berbelok arah ya teman-teman, tapi udaranya nanti akan bergerak mengikuti bentuk lengkungan itu. Dan berhubung di sini udaranya bergerak mengikuti lengkungan dengan cepat, maka di bagian atas ini akan muncul tekanan yang lebih rendah sesuai dengan prinsip Bernoulli. Dan tekanan yang rendah ini kemudian mengakibatkan munculnya gaya dorong ke atas yang ini akan mengimbangi gaya berat dari benda itu sendiri yang mengakibatkan bendanya akan bisa melayang. Bro, pay attention to physics. Oke. Di sini ada sebuah balon yang terbang sampai ke atap ya. Dan untuk mengambilnya orang ini menggunakan air, disemprot air sehingga balonnya bisa turun ke bawah. Apa yang terjadi di sini? Sebenarnya simpel aja ya di sini ya. Ketika balonnya disemprot dengan air, maka airnya akan nanti sebagian akan tetap menempel di balonnya. Dan ini membuat beban dari balonnya menjadi lebih besar dan dia pun turun ke bawah. Ini bisa dilakukan. Problemnya sebenarnya di sini satu. Kayaknya ini nggak harus disemprot air deh. Naik kursi lebih gampang gitu ya. Karena kalau kayak gini jadinya basah semua, harus tambah ngepel. Cerdas ini, tapi kurang bijak ini. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Kalau kalian nemu postingan-postingan yang menarik di internet, tag aja di akun sosial mediaku. Entah itu postingan apapun, nanti akan aku bahas lah dari sisi fisikanya seperti apa. Oke, gitu dulu aja, kita ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih.